Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Fisika Dasar. Senang rasanya untuk pagi hari ini kita kembali bertemu untuk membicarakan satu konsep dasar dalam fisika kali ini. Jadi, kali ini tema kita adalah tentang konsep dasar dinamika. Ini merupakan sambungan dari pertemuan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas konsep dasar kinematika, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Dinamika tetap mempelajari gerak, tetapi tidak hanya gerak itu saja yang dipelajari, melainkan juga sebab-sebabnya, ya. Jadi inilah perbedaan antara kinematika dan dinamika. Jika kinematika lebih fokus pada membahas tentang bagaimana gerak itu sendiri, sedangkan pada dinamika gerak tidak hanya dibahas pada aspek geraknya, pada karakter-karakter fisik dari geraknya, tetapi juga apa yang menyebabkan dia bergerak, apa yang menyebabkan perubahan-perubahan ketika dia mengalami gerakan. Nah, ini yang disebut dengan dinamika, ya. Keduanya, kinematika dan dinamika ini sebenarnya satu pasang, ya. Jadi sama-sama membahas tentang gerakan. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjut ke satu hal mendasar dalam ke dalam fisika ketika kita membicarakan tentang gerak, ya. Jadi hal mendasar tersebut adalah gaya, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang dinamika, maka satu hal paling dasar yang kita bicarakan adalah tentang gaya. Gaya dalam bahasa Inggris itu force, ya. Sehingga disimbolkan dengan huruf F, ya. Apa yang disebut dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda yang diam sehingga dia menjadi bergerak. Atau sebaliknya, ketika benda sedang bergerak, lalu muncul sebuah gaya yang membuat gerak tersebut menjadi lebih cepat, dipercepat maksudnya, atau diperlambat, ya, hingga akhirnya berhenti. Atau ada gaya yang membuat benda yang bergerak tersebut seketika berhenti, ya. Jadi menyebabkan suatu benda berubah posisi geraknya, ya. Dari diam menuju bergerak, atau dari bergerak dengan kecepatan tetap menjadi lebih cepat, atau lebih lambat, atau bahkan diam. Ini yang disebut dengan gaya. Nah, selain menyebabkan perubahan pada posisi gerak suatu benda, gaya juga dapat mengubah ukuran atau bentuk dari suatu benda. Kita dapat lebih jelas memahami definisi ini dari mungkin kalau melihat contoh nyatanya seperti apa. Mari kita simak satu contoh sederhana tentang bagaimana gaya tersebut.
Ya, kalian sudah mengamati bagaimana contoh sederhana dari gaya. Jadi tadi pada contoh tersebut ada sebuah kaleng yang dari diam dia digerakkan karena mendapatkan dorongan, kemudian dihentikan karena dihentikan oleh tangan saya di situ. Artinya kita memberikan gaya kepada kaleng tersebut sehingga dia mengalami perubahan gerakan ya, dari diam menjadi gerak, dari diam menjadi bergerak, atau sebaliknya dari bergerak menjadi berhenti. Kadang juga tidak berhenti tetapi menjadi lambat. Contoh tadi juga menunjukkan bahwa gaya yang diberikan juga ternyata mampu mengubah ukuran atau bentuk benda. Jadi ketika kaleng ditekan, ternyata gaya tekanan yang saya berikan membuat kaleng tersebut berubah bentuknya, berubah juga ukurannya. Nah, sehingga dari pemahaman ini kita dapat mendefinisikan gaya sebagai suatu penyebab fisik dari perubahan gerak atau kecepatan, serta bentuk atau ukuran suatu benda. Sekali lagi saya sebutkan, gaya adalah suatu penyebab fisik dari perubahan gerak atau kecepatan serta bentuk atau ukuran suatu benda. Gitu ya. Saya berharap kalian sudah benar-benar paham dari konsep, penjelasan serta contoh yang telah saya berikan. Ketika ada suatu yang mendorong benda lain, misalnya kita atau Anda mendorong sebuah pintu, maka itu disebut dengan gaya melalui sebuah sentuhan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan contact force, yaitu gaya yang untuk memberikan melalui sentuhan. Nah, namun ada juga gaya yang untuk memberikannya tidak perlu melalui adanya sentuhan antar benda. Sebagai contoh, sebuah magnet menarik atau mendorong benda lain tanpa menyentuh. Ya, jadi magnet kalau dia berlawanan kutub didekatkan maka akan saling menarik. Tapi ketika magnet tersebut berada pada kutub yang sama didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Demikian pula pada pembelajaran tentang listrik, kita tahu bahwa ternyata gaya listrik bisa mempengaruhi, menyebabkan benda lain bergerak, entah itu ditarik atau berubah ukurannya karena gaya listrik yang sangat besar, misalnya pada petir, tanpa adanya suatu sentuhan di situ. Jadi gaya memberikan tarikan, dorongan, perubahan gerak pada suatu benda, juga bisa menyebabkan adanya perubahan bentuk atau perubahan ukuran pada benda lain, bisa melalui sentuhan, namun bisa juga tanpa sentuhan, sehingga ada istilah contact force dan juga non-contact force. Berdasarkan macam-macam gaya yang diidentifikasi oleh para ilmuwan, kita mengenal adanya 5 gaya di alam ini ya. Ada gaya mekanik, jadi saya sebutkan dulu, ada gaya mekanik, ada gaya magnetik, ada gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya inti ya. Mungkin sedikit saya akan memberikan penjelasan pada masing-masingnya. Gaya mekanik adalah gaya yang terjadi pada benda-benda, utamanya akibat sentuhan oleh benda lain. Misalnya seperti pada gambar tersebut, ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek. Nah itu ya, itu ada gaya-gaya mekanik, contoh dari gaya-gaya mekanik. Jadi kita bisa mempengaruhi gerak benda lain, mengubah posisinya melalui pemberian gaya-gaya tersebut. Jadi ada gaya pegas, ada gaya otot,
yang bisa berwujud gaya dorong misalnya. Ada juga gaya gesek, gaya antar permukaan. Jadi permukaan benda dengan lantai misalnya. Ketika kita mendorong sebuah benda, ternyata benda tersebut mendapatkan gaya gesek dari lantai. Itu gaya mekanik. Adalah gaya yang berlaku pada benda-benda umumnya karena adanya umumnya melalui sentuhan, gitu ya. Kemudian ada gaya magnetik ya. Gaya magnetik ini khusus adalah gaya yang diberikan oleh sebuah magnet ya kepada benda-benda lain yang juga biasanya berupa magnet atau benda-benda lain yang dapat dipengaruhi oleh magnet, misalnya logam tertentu. Kemudian ada gaya gravitasi. Kita ketahui bersama bahwa semua benda di permukaan bumi, baik itu benda mati maupun makhluk hidup, dapat tersusun dengan teratur seperti ini, itu karena ada gaya tarik bumi. Ya. Kemudian jika kita melempar sesuatu ke atas, misalnya batu ya, maka batu akan kembali ke bawah, ke bumi. Ya. Kenapa? Karena dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Sebenarnya semua benda dengan massa tertentu memiliki gaya tarik atau gaya gravitasi ini. Dan yang berpengaruh paling besar tentu saja adalah benda dengan massa yang paling besar. Nah, karena kita adalah benda-benda yang massanya kecil dibandingkan dengan bumi, maka tentu saja gaya gravitasi semua benda yang ada di permukaan bumi menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan gaya gravitasi bumi. Kita berada di permukaan bumi dipengaruhi sangat kuat oleh gaya gravitasi bumi. Yang keempat adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang diberikan oleh proses kelistrikan atau mengalirnya elektron. Jadi listrik ternyata bisa mengakibatkan gerak benda-benda tertentu. Misalnya para ahli membuat alat-alat tertentu yang bisa digerakkan oleh listrik. Pada contoh di gambar itu kipas angin contohnya. Jadi gaya listrik menghasilkan gerakan dari magnet yang berada di dalam kipas angin tersebut. Gerakan itulah yang akhirnya memutar baling-baling kipas nantinya. Yang terakhir adalah gaya inti. Ya. Gaya inti adalah gaya yang berlangsung di dalam setiap atom. Ya. Ini memang tidak terlihat sehingga contoh di gambar tersebut tidak ada. Jadi semua atom memiliki gaya inti, terutama gaya antara inti atom dengan elektron yang ada di sekitarnya. Nanti kita membahas gaya inti ini lebih dalam di pembahasan tentang atom, gitu ya. Itu contoh dari macam-macam gaya yang saya sebutkan. Ada 5 gaya yang diklasifikasi oleh para ahli fisika dan saya sudah menyebutkan beberapa contoh dari klasifikasi gaya tersebut. Saya berharap kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Di gambar tentang gaya gravitasi, kita melihat gambar seorang yang berada di bawah pohon apel dan dia kejatuhan apel. Itu cerita dari Pak Newton ya, yang sedang berpikir tentang gravitasi. Kemudian dia kejatuhan apel, hingga akhirnya dia tiba pada suatu ide tentang adanya gaya tarik yang dimiliki oleh bumi. Nah, tadi saya sudah bercerita tentang Pak Newton ya. Jadi memang Isaac Newton adalah seorang ilmuwan, ada seorang fisikawan yang betul-betul mendalami bagaimana fenomena benda-benda fisik di alam ini ya, sehingga cabang ilmu dinamika ini, cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak serta penyebab gerak benda-benda di alam, itu memang sangat besar jasa Pak Newton untuk untuk menetapkan berbagai macam hukum-hukum yang bekerja pada benda-benda tersebut. Dalam dinamika
ada 3 hukum Newton ya, yang bekerja ya, yang dapat kita pelajari untuk memahami berbagai macam fenomena perubahan fisik yang ada di sekitar kita. Tapi kali ini kita akan mempelajari hukum 1 Newton. 2 hukum yang lain akan kita pelajari pada pertemuan yang lainnya. Setiap benda akan cenderung mempertahankan kondisi gerak. Kita ambil contoh begini. Jika ada benda yang sedang diam, maka dia akan cenderung untuk mempertahankan kedudukannya atau posisi diamnya itu sebelum ada benda lain yang menggerakkannya. Nah, ini hukum 1 Newton ya. Sebaliknya juga demikian, jika ada benda yang dalam posisi bergerak pada kecepatan tertentu, maka dia akan cenderung mempertahankan geraknya itu sebelum ada benda lain yang mempengaruhi dia sehingga nanti kecepatannya bisa bertambah, kecepatannya bisa berkurang atau bahkan berhenti. Nah, ini hukum 1 Newton. Misalnya saya ambil contoh adalah sebuah bola. Bola yang diam, nah, dalam hukum 1 Newton itu akan cenderung diam ya, dia tidak akan bergerak sebelum ada gaya lain yang membuat dia bergerak. Dia tidak akan bergerak dengan sendirinya sebelum ada sebelum ada gaya yang menggerakkannya. Misalnya ada seorang anak yang menendang bola tersebut. Nah, anak memberikan gaya mekanik pada bola sehingga bola bergerak. Nah, itu contohnya demikian ya. Pada sisi lain, ketika bola itu bergerak, bola tersebut akan terus bergerak sebelum ada gaya lain yang menghentikan bola itu ya. Menghentikan bola itu, mempercepat gerakannya. Misalnya ada pemain lain yang menendangnya juga ya, sehingga bola yang sedang bergerak itu menjadi lebih kencang lagi. Atau berhenti ketika dia ditangkap oleh seorang penjaga gawang. Nah, itu contoh bagaimana hukum 1 Newton ini. Jadi sebuah benda cenderung akan diam, terus diam, tidak akan berubah posisi geraknya, berubah kondisi geraknya, menjadi bergerak sebelum ada gaya lain yang bekerja pada bola tersebut. Kecenderungan benda untuk tidak berubah kondisi geraknya disebut dengan inersia. Nah, ini ya, jadi ada istilah hukum inersia. Ini merupakan hukum 1 Newton ya. Jadi bagaimana sebuah benda akan mempertahankan geraknya, akan mempertahankan diamnya sebelum ada gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, itu namanya inersia. Nah, ada satu hal yang sangat mempengaruhi, yang sangat berpengaruh kepada inersia sebuah benda ya. Saya ambil contoh begini. Jika ada sebuah bola, yang satu bola kulit biasa, seperti yang biasa dimainkan oleh dalam permainan sepak bola, yang satu misalnya adalah bola batu. Nah, coba kalian berimajinasi, mana gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menggerakkan bola itu? Bola kulit ataupun bola batu? Tentu saja jawabannya adalah bola batu. Kenapa? Karena bola batu jauh lebih berat daripada bola kulit. Kalau bola kulit kan isinya gas ya, sehingga dia relatif ringan. Tapi kalau bola batu yang pejal, tentu saja berat. Jangan menendang bola batu seperti itu. Geraknya hanya sedikit, kaki kita mungkin yang akan menjadi sakit. Itu ya. Nah, dari contoh ini, dan kalian bisa mengambil contoh-contoh yang lain, menunjukkan bahwa semakin besar massa suatu benda, maka inersianya semakin besar juga ya. Inersia itu tadi adalah seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk mengubah kondisi gerak benda tersebut. Nah, itu ya.
Jadi semakin besar masanya, ternyata inersianya, kecenderungan untuk tetapnya itu menjadi semakin besar. Saya ambil contoh lagi, ketika kita hendak mendorong sebuah lemari, ya, mana yang lebih butuh gaya besar, lemari yang penuh dengan barang dengan lemari kosong? Tentu saja lemari yang penuh dengan barang. Artinya kecenderungannya untuk tetap diam itu lebih besar, ya. Inersianya lebih besar daripada lemari yang kosong. Ini menunjukkan bahwa inersia itu ukurannya adalah massa, ya. Semakin besar massa, maka menunjukkan inersianya juga semakin besar, ya. Ukuran dari inersia adalah massa benda itu. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan bagi kita, ya, ketika Newton mengatakan bahwa setiap benda yang diam akan cenderung untuk terus diam tanpa adanya tanpa adanya gaya yang diberikan pada benda itu. Mungkin kita bisa memahami hal tersebut. Tapi bagaimana kalau benda yang bergerak? Dalam bayangan kita, dalam pengalaman kita, setiap ada benda yang digerakkan, walaupun kita tidak memberikan gaya tertentu pada benda tersebut, benda itu akan akhirnya diam, ya. Misalnya kita menendang bola. Ada seorang anak menendang bola. Bola bergerak. Ketika bergerak, apakah bola itu terus bergerak? Tentu tidak. Ada suatu waktu di mana bola itu ternyata diam pada akhirnya. Nah, ini memunculkan pertanyaan. Bagaimana hukum inersia Newton? Bukankah kalau ada sebuah benda bergerak, itu akan terus bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja pada benda bergerak tersebut? Nah, ini sebuah pertanyaan, ya, karena semua benda di sekeliling kita, ketika kita menggerakkannya, sebuah bola misalnya, kita melempar kelereng, kita melempar apapun lah itu, ya, menggerakkan sebuah benda, ketika kita mendiamkan benda tersebut, pada akhirnya dia akan berhenti, melambat dan berhenti dari geraknya. Padahal menurut hukum Newton harusnya tetap bergerak. Nah, ini jawabannya pada gaya apa sebenarnya yang bekerja memperlambat hingga akhirnya menghentikan benda-benda yang bergerak itu. Jawabannya adalah gaya gesek. Jadi gaya geseklah yang membuat benda-benda semakin lambat dan akhirnya diam. Apa gaya gesek itu? Saya ambil contoh. Kita mendorong atau menarik meja di lantai. Mejanya sama, beratnya sama, tetapi lantainya beda. Satunya lantai keramik yang licin, sedangkan yang lain adalah lantai yang kasar, lantai semen yang kasar. Mana yang lebih berat untuk ditarik atau didorong? Nah, tentu saja kita akan lebih sulit untuk menggerakkan sebuah meja ketika dia berada di lantai semen yang kasar. Untuk lantai keramik mungkin agak lebih mudah karena dia licin. Nah, ini memberi kita petunjuk adanya gaya yang bekerja pada benda atau meja tersebut. Itu adalah gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara suatu benda dengan benda lain. Misalnya permukaan sentuh antara meja dengan lantai. Nah, kan ada permukaan meja dan permukaan lantai yang bersentuhan. Nah, itu ada gaya gesek di situ. Nah, gaya gesek itu arahnya berkebalikan dengan gaya mekanik yang diberikan. Gaya yang menggerakkan benda itu. Misalnya kita mendorong atau menarik benda ke arah timur misalnya, maka gaya gesek itu akan bekerja ke arah barat, seolah-olah dia hendak mempertahankan posisi diam dari benda itu. Demikian pula ketika benda sudah bergerak, gaya gesek tetap bekerja berlawanan dengan benda tersebut. Berlawanan dengan gerak benda itu. Sehingga jika benda tersebut tidak diberi tambahan gaya, lama-lama dia akan diam. Kenapa? Karena dikurangi terus oleh gaya gesek. Nah, itu, ya. Jadi yang menyebabkan bola ketika ditendang pada akhirnya akan berhenti
Karena ada gaya gesek yang bekerja pada bola. Gaya gesek yang diberikan oleh misalnya lantai, lapangan, rumput, dan lain sebagainya. Terus bekerja dia selama ada sentuhan permukaan antara bola dengan ya lantai atau lapangan gitu ya. Kecuali ada tambahan gaya pada benda itu. Tapi ketika ada tambahan gaya, kita tahu bahwa hukum Newton tadi ya, ketika ada gaya yang diberikan maka benda tentu akan mengalami perubahan gerakan. Itu ya. Jadi kalian menjadi paham sekarang kenapa kok pada benda bergerak di permukaan bumi pada akhirnya dia akan berhenti, tidak terus bergerak. Seolah-olah hukum Newton nggak bekerja. Padahal hukum Newton terus bekerja. Kenapa? Ketika benda bergerak ternyata dia mengalami gaya gesek. Jadi gaya gerak itu dikurangi secara terus-menerus karena gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Bagaimana dengan benda yang bergerak di air atau di udara? Nah, ternyata gaya gesek juga ada ya. Jika ada suatu benda bergerak misalnya dilempar ke udara, dia kalau memang berada di udara terus, jika tidak ada gaya yang ditambahkan pada benda itu, maka akhirnya dia akan diam karena dikurangi oleh gesekannya pada udara. Jadi ada gaya gesek yang diberikan oleh udara pada benda tersebut. Ini bekerja pada misalnya layang-layang atau pesawat ya. Jadi pesawat tersebut harus memperhitungkan gaya gesek yang diberikan oleh udara ketika dia melaju di udara. Nah, demikian seperti itu. Contoh lain adalah ketika kita belajar tentang komet ya, atau meteor ya, suatu benda yang jatuh ke permukaan bumi, benda dari luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, mereka ternyata bergesekan dengan udara yang ada di permukaan bumi. Nah, gesekan itu membuat benda-benda tersebut terbakar, sehingga banyak yang habis sebelum dia jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu contoh bagaimana udara dan juga air itu memiliki gaya gesek juga, memberikan gaya gesek juga pada benda-benda. Ketika kalian berenang di air, tentu ada seperti ada dorongan yang melawan kalian ketika hendak berenang. Itu adalah gesekan yang diberikan oleh air. Berikutnya adalah kapan berarti gaya gesek ini tidak bekerja? Gaya gesek tidak bekerja jika suatu benda itu bergerak di suatu ruang yang hampa, tidak ada benda lain, sehingga dia tidak bersentuhan. Ya. Contohnya adalah planet kita ya. Jadi karena dia berada di ruang hampa, bumi yang berputar mengelilingi matahari, akhirnya terus bergerak ya, karena dia tidak mendapatkan hambatan dari benda-benda yang bersentuhan dengannya ya. Juga benda-benda lain di luar angkasa sana, setiap benda yang bergerak maka dia akan bergerak terus. Planet-planet yang berada di sekitar matahari terus berputar mengelilingi matahari. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada sesuatu yang menggesek planet-planet tersebut. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Nah, ini prinsip dari hukum 1 Newton yang ternyata tidak hanya bekerja pada benda-benda di permukaan bumi, tetapi pada seluruh benda yang ada di alam. Itu ya, itu suatu keistimewaan daripada ilmu fisika yang mulai dikembangkan sejak zaman Newton. Dia tidak hanya bekerja di benda-benda yang ada di bumi, tapi seluruh benda yang ada di alam semesta. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang hukum 1 Newton, yaitu benda yang bergerak ketika diberi gaya atau mengalami perubahan dengan kecepatannya, bahkan menjadi diam, kita akan membicarakan momentum. Ya.
Apa itu momentum? Kita ambil contoh dulu. Dalam bermain sepak bola, seorang kiper akan memberikan gaya, maaf ya, itu bukan akan gaya ya, akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk menghentikan bola yang cepat dibandingkan dengan bola yang lambat ya. Jadi untuk menangkap bola yang cepat, seorang kiper butuh gaya yang besar, butuh gaya besar ya. Sedangkan bola yang tidak begitu cepat tentu gaya yang dia butuhkan untuk menahan bola itu tentu tidak begitu besar seperti halnya bola yang cepat itu tadi. Misalnya juga begini. Ketika ada sepeda motor baru akan berangkat ya, jadi dia mau akan berangkat sehingga kecepatannya masih rendah, kita mungkin masih bisa menahan ya. Misalnya ada sesuatu yang hendak kita bicarakan pada si pengendara sepeda motor tersebut, dia masih akan berangkat sehingga kecepatannya rendah, kita bisa menahannya. Kenapa? Karena kecepatannya masih rendah. Tapi bagaimana dengan sepeda motor yang sudah melaju dengan kecepatan tinggi? Saya pikir kita tidak perlu mencoba untuk menghentikan sepeda motor seperti itu. Kita bisa terpental ya. Nah, perbedaan antara sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan sepeda motor yang masih baru berangkat itu terletak pada kecepatannya. Dan itu berpengaruh akhirnya pada momentum. Momentum itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan benda yang bergerak itu ya. Semakin cepat dia, tentu saja momentum yang dibutuhkan atau gaya yang dibutuhkan untuk menghentikannya semakin besar. Selain kecepatan, massa juga mempengaruhi. Jadi semakin berat atau semakin besar massa yang bergerak, maka momentumnya juga semakin besar. Saya ambil contoh, untuk menghentikan sebuah sepeda motor dengan menghentikan sebuah truk yang melaju dengan kecepatan yang sama, ya tentu saja gaya yang dibutuhkan untuk menghentikannya lebih besar gaya pada truk yang melaju tersebut. Kenapa? Karena massanya lebih besar. Kalian melempar kelereng dengan melempar sebuah bola. Sama-sama cepat, tetapi untuk menghentikannya tentu saja gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan bola itu jauh lebih besar. Kenapa? Walaupun sama kecepatannya sama, tapi massa dari bola itu lebih besar. Nah itu ya, itu adalah momentum. Jadi untuk menghitung momentum, karena dia dipengaruhi oleh kecepatan dan massa, maka kita tinggal mengalihkan massa dan kecepatannya. P sama dengan M dikali V. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Nanti kalian bisa berlatih tentang contoh-contoh dari bagaimana momentum itu berlangsung dan bagaimana menghitung besarnya momentum itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian bisa memahami tentang bagaimana prinsip atau konsep dasar dari hukum 1 Newton ini. Dan untuk kelanjutannya tentang hukum 2 dan hukum 3 Newton kita akan membahasnya di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan, mari kita diskusikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.